Oke, itu bahasan prognosis sampai di situ. Sekarang kita masuk ke penilaian resiko klinis. Nah, penilaian risiko klinis ini ada bermacam-macam, ada risk factors atau faktor resiko, ada risk determinants atau background, atau resiko latar belakang atau penentu resiko, sama risk indikator atau indikator resiko, dan risk marker atau predictors. Yang pertama kita bahas adalah faktor resiko. Faktor resiko ini berupa faktor lingkungan, perilaku, atau biologis yang meningkatkan kemungkinan seseorang dalam mengembangkan penyakit. Jadi pada pasien yang biasanya merokok, pada pasien yang diabetes, maka kemungkinan untuk penyakit periodontalnya itu berkembang menjadi lebih besar. Ini kayak gitu. Paparan faktor resiko dapat terjadi pada satu titik waktu, beberapa titik waktu terpisah, atau terus-menerus. Namun, untuk identifikasi sebagai faktor resiko, paparan harus terjadi sebelum timbulnya penyakit. Jadi, misal, sebelum merokok pasiennya nggak ada periodontitis, cuma karena pasiennya itu merokok yang tadinya gingivitis dapat berkembang menjadi periodontitis. Jadi untuk menilai faktor resiko ini harus ada studi longitudinal. Eh, kalau di bahasa IKGM itu namanya studi longitudinal. Jadi sebelum terjadi suatu penyakit itu ditinjau faktor resiko yang berperan apa aja, dan setelah terjadi penyakit itu apa aja. Nah, ternyata faktor resikonya dapat berpengaruh. Ini kayak gitu. Nah, untuk penentu resiko atau karakteristik latar belakang atau risk determinants atau background karakteristik itu sebenarnya hampir sama istilahnya dengan faktor resiko, namun faktor resiko yang lebih ke tidak dapat diubah. Jadi kalau faktor resiko sendiri tadi kan dapat diubah. Yang tadinya merokok, dia dapat berhenti merokok. Yang diabetes mellitus dapat dikurangi dengan kontrol glikemik yang bagus, kayak gitu. Tapi kalau yang risk determinants itu tidak dapat diubah. Contohnya adalah genetik, umur, jenis kelamin, status sosial ekonomi, maupun stres. Stres itu dapat diubah tapi dalam jangka waktu yang lumayan lebih lama dibandingkan dengan smoking maupun diabetes. Kayak gitu kan kita harus ke psikiatri, ke psikolog, dan sebagainya gitu. Nah, kalau risk indikator itu merupakan faktor resiko yang diduga diidentifikasi dalam studi cross-seksional, tetapi tidak dikonfirmasi melalui studi longitudinal. Jadi maksudnya gini, kalau yang risk factor atau faktor resiko itu kita harus mempelajarinya dalam studi longitudinal. Jadi ditanyain, digali, Bapak maupun Ibu merokok udah berapa tahun? Kira-kira sebelum merokok dan sebagainya. Pokoknya kita harus meninjau pada saat sebelum terjadinya paparan penyakit tersebut. Ini kayak sebelum terjadinya paparan faktor risiko tersebut udah ada penyakitnya atau belumnya kayak gitu. Tapi kalau indikator risk itu pada saat kita dapat pasien, nah pasien yang kita tangani saat itu juga kemudian kemungkinan indikator keterlibatan di pasiennya itu yang menunjang penyakitnya itu apa. Jadi contohnya kalian dapat pasien HIV, terus kalian lihat ini ada indikator, contohnya ada linear gingival erythema, kayak gitu kan benar-benar spesifik banget tuh pada HIV, linear gingival erythema. Terus ada contoh spesifiknya lagi, ada Candida leukoplakia itu. Nah, itu berarti merupakan suatu indikator karena kalian menemukan suatu studi yang cross-seksional yang saat itu juga kalian temukan, kemudian kalian menimbang-nimbang kayaknya ini ada keterlibatan HIV kayak gitu. Berarti itu masuk risk indikator. Contohnya adalah HIV AIDS. Terus osteoporosis maupun kunjungan ke dokter gigi yang jarang. Kalau kunjungan ke dokter gigi yang jarang, contohnya wah kalkulusnya banyak nih, wah dental plaque-nya banyak nih, pada saat itu juga kalian temukan, sekalian kemungkinan langsung berpikir, wah ini jarang ke dokter gigi nih, kayak gitu. Itu berarti risk indikator. Terus kalau prediktor atau penanda resiko, berarti kalian untuk menanda atau suatu penanda kira-kira di pasiennya itu ada penyakit itu apa gitu. Contohnya yang pertama bleeding on probing. Jadi kalau kalian lakukan
probing terus kemudian dia terjadi perdarahan, wah ini berarti periodontitis kayak gitu. Jadi ada penanda-penanda tertentu. Penandanya adalah bleeding on probing dan previous history of periodontal disease. Jadi pasiennya udah terjadi suatu sejarah penyakit di sebelumnya. Jadi kayak pasiennya ngomong, iya dok, ini dulu saya juga udah pernah kayak gini, udah pernah goyang, terus di splinting, habis splintingnya dicopot, kok beberapa tahun goyang lagi kayak gitu. Berarti udah menjadi suatu predictors atau prediksi bahwa di pasiennya terjadi penyakit periodontal yang berulang, atau bleeding on probing, berarti di pasiennya terjadi keradangan kayak gitu. Kita bahas satu persatu. Yang pertama risk factor terlebih dahulu atau faktor resiko, yaitu smoking, diabetes mellitus, dan adanya keterlibatan bakteri. Kita bahas yang rokok. Kandungan rokok itu ada asap tembakau yang mengandung ribuan bahan kimia yang terdiri dari fase gas dan fase padat. Jadi rokok itu ada fase gas, karena kan pada saat pasien menghembuskan rokoknya itu, meniup rokoknya, ada beberapa gas yang terakumulasi di udara maupun di rongga mulut pasiennya. Dan ada fase padat. Nah, fase gas itu terdiri dari karbon monoksida, amonia, formaldehid, H2S, dan lain-lain, serta lebih dari 60 karsinogen seperti benzoapiren dan dimetil nitrosamin. Untuk fase padatnya ada nikotin, ada tar, terdiri dari banyak bahan kimia beracun, benzena, dan benzoapiren. Untuk tar, itu biasanya terhirup bersama asap rokok. Jadi kalau kita menghirup asap rokok, nah itu biasanya tar ikutan masuk. Dalam bentuk kondensatnya atau padatnya, tar itu dia akan lengket dan warnanya coklat. Jadi biasanya pada pasien perokok, terus kalian jumpai adanya suatu stain berwarna kuning kecoklatan, dan itu merupakan suatu tar yang menempel, dia di bawah asap rokok, di dalam rongga mulut dia sifatnya nempel. Itu berarti tar. Kalau nikotin itu merupakan senyawa alkaloid di dalam daun tembakau yang menguap ketika rokoknya menyala. Jadi pada saat rokoknya menyala, maka dia menguap, terus nikotinnya ikut terhirup. Dengan cepat akan diserap oleh paru-paru dan mencapai otak sekitar 10 hingga 11 detik. Dan ternyata nikotin ini dapat mempengaruhi otak karena dia merupakan zat yang sangat adiktif, meningkatkan tekanan darah, meningkatkan denyut jantung, respiratory rate, dan meningkatkan vasokonstriksi perifer. Jadi di pasiennya cenderung dia sangat adiktif, ketergantungan banget, ketergantungan terhadap rokok, sehingga kalau misalnya, jadi gini, pasien tuh diminta untuk berhenti merokok itu kadang-kadang sangat susah sekali karena adanya nikotin yang dia sangat adiktif, sehingga caranya adalah mengurangi. Jadi sedikit demi sedikit dikurangi, yang tadi 10 batang dikurangi jadi 8, dikurangi jadi 6, jadi 5, terus baru dia tidak merokoknya kayak gitu. Nah, untuk efek merokok pada penyakit periodontal itu mempengaruhi 3 hal. Yang pertama mikrobiologi, yang kedua imunologi, dan yang ketiga adalah fisiologi. Kita bahas yang mikrobiologi. Ternyata pada pasien perokok terdapat peningkatan jumlah signifikan dari bakteri Thannerella forsythia. Diingat-ingat, ini sering ditanyakan juga. Jadi bakteri yang signifikan meningkat pada pasien perokok adalah Thannerella forsythia, di mana bakteri tersebut menyebabkan pasien yang merokok tadi tidak merespon terapi mekanis periodontal sebaik pada pasien yang non-perokok. Bakteri tersebut ditambah dengan Agregatibacter actinomycetum comitans plus Porphyromonas gingivalis yang tetap berada di dalam poket setelah dilakukan terapi, menyebabkan pasien-pasien tersebut, pasien-pasien perokok tersebut, dia sifatnya kebal. Jadi walaupun udah diterapi mekanis, kalau merokoknya itu tidak dikurangi, maka bakteri-bakteri tersebut tetap stay di dalam rongga mulut pasien sehingga kebal terhadap terapi mekanis.
pasien perokok juga memiliki tingkat kolonisasi bakteri yang lebih besar daripada non-perokok sehingga meningkatkan risiko perkembangan penyakit periodontal. Jadi kalau ditanya efek merokok terhadap penyakit periodontal itu apa aja? Ada 3 hal, mikrobiologi, imunologi, dan fisiologi. Kalau mikrobiologi berarti dia meningkatkan kolonisasi bakteri. Kolonisasi bakterinya apa? Yaitu Thanarelia forsythia. Tuh. Selanjutnya imunologi. Imunologi itu di pasien perokok, neutrofilnya berubah secara fungsional dalam kemotaksis maupun fagositosis sehingga memberikan efek yang merugikan pada pergerakan sel. Selain itu, tingkat antibodi khususnya imunoglobulin G2 untuk fagositosis dia cenderung berkurang, mengurangi perlindungan terhadap bakteri periodontal. Jadi imunoglobulin G2-nya dia tidak mampu melindungi jaringan periodontal terhadap bakteri periodontal. Sebaliknya terjadi peningkatan kadar TNF-alfa. TNF-alfa itu merupakan mediator proinflamasi pada cairan sulcus gingiva perokok dan peningkatan kadar prostaglandin E2, neutrofil elastase, dan matriks metaloproteinase 8. Baik TNF-alfa, PGE2, neutrofil elastase, maupun MMP8 ini dia cenderung mengaktifasi respon kerusakan jaringan, entah itu mendegradasi matriks ekstraseluler, menyebabkan attachment loss dan sebagainya gitu. Data ini menunjukkan bahwa merokok merubah respon neutrofil terhadap bakteri sehingga ada peningkatan pelepasan enzim perusak jaringan yang menyebabkan peningkatan kerusakan jaringan periodontal. Selanjutnya fisiologi. Dengan berkembangnya peradangan, jadi pada pasien merokok itu kan radangnya tinggi, yaitu peradangannya itu tinggi. Cairan GCF-nya juga tinggi, perdarahan saat probing, dan pembuluh darah gingiva cenderung lebih rendah pada perokok dibandingkan dengan bukan perokok. Gitu. GCF-nya menurun. Jadi GCF-nya menurun, perdarahan saat probingnya itu menurun, dan pembuluh darah gingiva pada perokoknya itu juga cenderung lebih menurun dibandingkan dengan bukan perokok. Selain itu, konsentrasi oksigen dalam jaringan gingiva juga lebih rendah pada perokok dibandingkan yang bukan perokok. Data ini menunjukkan bahwa adanya perubahan yang signifikan pada mikrovaskuler gingiva perokok yang menyebabkan penurunan blood flow. Jadi yang tadinya itu pembuluh darahnya itu pada saat terjadi peradangan itu harusnya melebar, tapi ternyata pada pasien perokok itu terjadi mikrovaskuler atau pembuluh darahnya itu menyempit, sehingga terjadi penurunan blood flow atau pasokan darah di gingiva atau di jaringan periodontalnya itu menurun dan ditandai dengan penurunan tanda-tanda klinis inflamasi. Terjadi nekrosis pada pembuluh darah perifer oleh nikotin menyebabkan tidak terjadi perdarahan dan langsung kematian pada sel. Jadi ini rangkumannya. Resiko merokok terhadap penyakit periodontal mempengaruhi yang pertama mikrobiologi, yaitu meningkatkan kolonisasi bakteri. Kalau yang imunologi dia meningkatkan TNF-alfa, neutrofil kolagenase, prostaglandin E2. Kalau yang fisiologi dia menurunkan pembuluh darah gingiva dengan menaikkan inflamasi. GCF-nya menurun, bleeding on probing-nya itu juga menurun. Jadi bleeding on probing pada penderita penyakit periodontal yang merokok itu bleeding on probing-nya menurun. Nah, kalau ditanya kenapa BOP-nya malah menurun? Nah, karena adanya nekrosis pembuluh darah perifer. Jadi darahnya itu nggak sempat keluar, tapi pembuluh darahnya langsung nekrosis. Jadi tidak sempat terjadi suatu perdarahan karena beberapa pembuluh darah langsung terjadi nekrosis atau kematian sel. Gitu. Nah, pengurangan kedalaman probing umumnya lebih besar pada non-perokok daripada perokok setelah terapi periodontal non-bedah. Jadi setelah dilakukan terapi periodontal, baik itu yang non-surgery maupun yang surgery,
maupun maintenance, ternyata pada pasien yang non-perokok itu merespon lebih baik daripada pasien yang perokok. Peningkatan clinical attachment post terapi non bedah kurang menonjol pada perokok dibandingkan dengan bukan perokok. Merokok juga terbukti memiliki dampak negatif pada hasil terapi regenerasi, terutama dengan bone graft, dengan syarat pasiennya masih merokok setelah dilakukan terapi. Perokok secara konsisten memiliki pocket yang lebih dalam daripada bukan perokok, walaupun setelah diterapi secara maksimal kalau pasiennya masih merokok. Intinya adalah kalau walaupun sudah dilakukan terapi yang non surgical, scaling root planning dan sebagainya, udah dilakukan terapi implan, dilakukan terapi bedah, dilakukan terapi maintenance, tapi kalau pasiennya itu masih tetap merokok, maka terapi tersebut tidak dapat memberikan efek yang maksimal atau efek yang memadai. Healing atau proses penyembuhannya tidak maksimal. Ini yang kayak gitu. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, merokok merupakan faktor resiko utama periodontitis dan penghentian merokok harus menjadi bagian integral dari terapi periodontal di antara pasien yang merokok. Berhenti merokok harus dianggap sebagai prioritas. Jadi gini, kalau kalian datang pasien dia memiliki kebiasaan merokok, maka kalian tidak boleh hanya melakukan perawatan terapi di kondisi jaringan periodontal maupun giginya aja. Tapi di sini yang menjadi prioritas utama adalah kalian harus mengedukasi kepada pasiennya untuk supaya pasien itu dapat mengurangi pasokan rokok maupun dapat berhenti merokok. Intinya kayak gitu. Karena walaupun dilakukan terapi secara menyeluruh, tapi kalau pasiennya masih tetap merokok, maka kerusakan jaringan periodontalnya akan tetap berlanjut. Gitu. Risk faktor yang kedua adalah diabetes mellitus. Diabetes mellitus ini merupakan penyakit yang sangat berdampak pada sistem kekebalan atau sistem imun termasuk kesehatan periodontal. Ditandai dengan adanya hiperglikemia kronis. Hiperglikemia berarti adanya glukosa berlebih di dalam tubuh dan terjadi secara kronis atau terjadi dalam waktu yang lama. Dapat menyebabkan penyakit mikrovaskuler serta penyakit makrovaskuler. Kalau mikrovaskuler itu nefropati, neuropati, retinopati. Kalau makro lebih ke kardiovaskuler maupun cerebrovaskuler. Peningkatan keradangan terhadap infeksi dan ini yang paling penting adalah peningkatan kerentanan terhadap infeksi. Jadi pasiennya gampang luka dan kalau pasiennya udah luka maka penyembuhannya itu lama sekali karena proses healing di pasien diabetes mellitus itu sangat buruk. Diperkirakan sekitar 8,3% dari populasi Amerika Serikat mengalami diabetes. Jadi udah banyak banget dan 7 orang diantaranya itu tidak menyadari bahwa mereka mengidap penyakit tersebut. Nah, diabetes mellitus itu sendiri banyak perubahan rongga mulut pada pasien diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Contohnya adalah cheilosis, dry mouth atau sindrom mulut kering, burning mouth syndrome, cheilitis atau bibirnya pecah-pecah, salivanya berkurang, perubahan flora rongga mulut yang didominasi oleh Candida albicans, Streptococcus hemolytic, Staphylococcus, dan peningkatan angka karies gigi. Nah, perubahan yang paling mencolok pada pasien diabetes yang tidak terkontrol adalah penurunan mekanisme pertahanan dan peningkatan kerentanan terhadap infeksi, menyebabkan penyakit periodontal yang destruktif, sehingga penyakit periodontal ini dianggap sebagai komplikasi keenam dari diabetes. Nah, ternyata diabetes mellitus itu tidak menyebabkan gingivitis atau periodontitis, tetapi menunjukkan bahwa hal itu mengubah respon jaringan terhadap periodontal terhadap adanya faktor lokal. Jadi sebenarnya diabetes mellitus itu tidak menyebabkan gingivitis, tapi di pasiennya itu udah ada gingivitis atau periodontitis terlebih dahulu, ditambah dengan pasiennya ada sistemik diabetes mellitus dan diabetes mellitusnya ini memperparah respon jaringan periodontalnya terhadap faktor lokal. Jadi respon jaringan atau respon imun kita terhadap faktor lokal yang tadinya itu biasa-biasa aja,
tapi ternyata setelah kita mengidap diabetes mellitus, dia menjadi hiperresponsif atau merespon berlebihan, sehingga kerusakannya juga lebih cepat. Dia mempercepat resorpsi tulang alveolar dan menunda penyembuhan pasca operasi. Nah, abses periodontal juga merupakan tanda atau ciri-ciri yang sering terjadi pada penyakit periodontal dengan pasien diabetes. Oke, selanjutnya peningkatan kerentanan pasien. Untuk yang imunologisnya, pada pasien yang diabetes mellitus tidak terkontrol, itu terjadi defisiensi leukosit PMN yang menyebabkan gangguan kemotaksis, fagositosis yang rusak, atau gangguan aktivitas. Hampir sama pada kasus yang merokok tadi. Pada pasien DM yang tidak terkontrol, fungsi PMN, monosit, dan makrofagnya terganggu. Pertahanan utama oleh PMN terhadap patogen periodontalnya berkurang, dan proliferasi bakterinya juga lebih banyak. Untuk kondisi hiperglikemia kronis ini atau kondisi glukosanya yang berlebihan, ini kalian perhatikan ya. Nah, itu dapat merusak struktur dan fungsi kolagen. Karena apa? Karena gini, jadi pada pasien yang terjadi hiperglikemia kronis atau kondisi glukosanya itu berlebihan, maka akan terjadi suatu proses glikasi silang atau ikatan silang antara glukosa dengan molekul-molekul lain. Contohnya adalah molekul protein, molekul lipid, lemak, karbohidrat, kayak gitu. Nah, ikatan silang tersebut yang akan membentuk suatu advanced glycation end products atau produk akhir glikasi, namanya AGEs. AGEs ini akan menyebabkan kolagen yang tadinya itu sehat dapat terpengaruh, baik itu sintesisnya, pematangannya, pemeliharaan kolagen, serta pembentukannya. Jadi kolagen-kolagen yang tadinya itu dia normal, dia menjadi berikatan silang oleh karena pembentukan AGEs tadi, dan membuat kolagennya itu menjadi kurang larut dan kecil kemungkinan untuk diperbaiki dan diganti secara normal. Jadi yang tadinya turnover sel fibroblastnya itu harus diganti, dia kolagen-kolagennya itu tetap berada di dalam jaringan. Padahal kolagen yang terikat silang tadi atau cross-link tadi itu merupakan kolagen-kolagen yang tidak kuat atau integritasnya itu terganggu. Kolagennya rusak, tetap berada di dalam jaringan dalam waktu yang lebih lama, yaitu kolagen tidak diperbarui pada tingkat normal. Jadi misal normalnya diperbarui 1 bulan sekali, tapi karena kolagennya terikat silang akibat pembentukan AGEs tadi, kolagennya menjadi kurang larut sehingga untuk diperbarui juga menjadi lebih susah, sehingga kolagen-kolagen yang tadinya rusak masih berada di dalam jaringan, sehingga kolagennya bersifat tua dan lebih rentan terhadap kerusakan patogen atau kurang tahan terhadap kerusakan infeksi periodontal gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke risk determinan atau background, faktor resiko yang tidak dapat diubah. Contohnya adalah genetik, usia, status sosial ekonomi, dan stres. Yang pertama adalah genetik. Genetik kita ambil contoh adalah periodontitis agresif, karena di periodontitis agresif terjadi keterlibatan genetik. Di sini keterlibatan genetiknya adalah ini, imunoglobulin G2 yang protektif terhadap agregatibacter actinomycetin comitans pada pasien dengan periodontitis agresif. Studi pada anak kembar, jadi kalau di Karanza itu contohnya adalah pada anak kembar, menunjukkan faktor genetik yang mempengaruhi ukuran klinis gingivitis, kedalaman probing pocket, kehilangan perlekatan, dan tinggi tulang interproksimal. Keterkaitan keluarga yang terlihat pada periodontitis agresif localized dan generalized menunjukkan keterlibatan genetik pada penyakit ini. Biasanya ditandai dengan hiperresponsif. Jadi proses imunologisnya ternyata ada suatu abnormalitas. Abnormalitasnya terjadi pada neutrofil yang mengalami kelainan dan monosit yang hiperresponsif terhadap lipopolisakarida bakteri. Jadi monositnya yang harusnya bersikap biasa-biasa aja, dia tuh terlalu lebay atau terlalu hiperresponsif terhadap lipopolisakarida yang dibentuk oleh bakteri. Sehingga kerusakan tulangnya menjadi lebih banyak dan kehilangan perlekatannya juga menjadi lebih luas gitu. Determinannya selanjutnya adalah usia.
Di sini hampir sama seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa prevalensi dan keparahan penyakit periodontal meningkat seiring bertambahnya usia. Perubahan degeneratif berhubungan dengan penuaan dapat meningkatkan kerentanan terhadap periodontitis. Untuk kehilangan perlekatan maupun resorpsi tulang pada individu yang lebih tua biasanya terjadi akibat paparan yang berkepanjangan, di mana merupakan faktor resiko menciptakan efek kumulatif dari waktu ke waktu. Jadi periodontitis yang tidak ditangani atau tidak dirawat dalam waktu ke waktu sehingga kerusakannya itu menjadi menumpuk dan berakhir pada kehilangan perlekatan dan resorpsi tulang alveolar yang luas. Nah, itu membutuhkan efek kumulatif dari waktu ke waktunya kayak gitu. Namun harus diperhatikan perubahan yang berkaitan dengan penuaan, misalnya ada faktor predisposisi, pasien mengkonsumsi obat, pasiennya ada penurunan fungsi kekebalan tubuh atau status gizi di pasiennya di usia lansia, dia status gizinya menurun atau faktor risiko lain kayak gitu. Individu muda dengan penyakit periodontal memiliki risiko lebih besar untuk penyakit lanjutan seiring bertambahnya usia. Selanjutnya adalah jenis kelamin. Kalau jenis kelamin atau gender ternyata berperan dalam penyakit periodontal. Di sini survei pada Amerika Serikat pada tahun 1960 ternyata pria memiliki lebih banyak kehilangan perlekatan dibandingkan wanita. Jadi cenderung penyakit periodontal atau periodontitis itu mengenai pria daripada wanita karena ternyata pria itu memiliki kebersihan rongga mulut yang buruk dibandingkan dengan wanita, sebagaimana dibuktikan oleh tingkat yang lebih tinggi dari plak dan kalkulusnya. Tuh. Selanjutnya adalah status sosial ekonomi. Kalau ini gampang banget, karena pada status sosial ekonomi yang tinggi, di mana penghasilan maupun pendidikan pasiennya itu juga tinggi, ditambah dengan faktor resiko lain yang rendah, yang cenderung bisa diatasi, maka gingivitis dan kebersihan mulut yang buruk dapat dikaitkan dengan status sosial ekonomi yang lebih rendah. Jadi pada pasien yang status ekonominya itu lebih buruk, terus lebih rendah, terus pendidikannya itu juga lebih rendah, maka akan rentan terjadi gingivitis dan periodontitisnya gitu. Terus stres. Kalau stres itu kita ambil contoh insiden NUG atau necrotizing ulcerative gingivitis. Ternyata dia meningkat selama periode stres emosional dan fisiologis, menunjukkan hubungan antar keduanya. Jadi gini, stres emosional itu kan dia sifatnya sistemik ya, dia diatur oleh otak. Dan dia dapat mengganggu fungsi kekebalan normal dan meningkatkan kadar hormon yang bersirkulasi. Jadi hormon stres itu adalah hormon kortisol. Ternyata hormon kortisol itu memiliki reseptor pada jaringan gingiva. Nah, sehingga pada saat kortisolnya meningkat secara sistemik pada saat stres, maka dia juga akan terjadi peningkatan pada kadar hormon di daerah gingiva. Oleh karena itu, hal tersebutlah hormon steroid tersebutlah yang memicu adanya suatu inflamasi pada pasiennya. Jadi kadang-kadang inflamasi tersebut dapat menyebabkan suatu necrotizing ulcerative gingivitis. Jadi terkait hormon steroid. Peristiwa kehidupan yang penuh tekanan, kayak pasiennya depresi, akibat adanya kematian seseorang dan perceraian, mengarah pada prevalensi penyakit periodontal yang lebih besar. Individu dengan ketegangan keuangan atau keuangannya sedang rendah, banyak hutang di mana-mana, susah, kemudian depresi, atau mekanisme coping yang tidak memadai. Kalau mekanisme coping itu intinya adalah healingnya orang, jadi kayak healingnya orang itu dia kurang memadai, kurang bisa mengambil keputusan, kurang bisa tahu gimana caranya untuk menempatkan diri atau menghibur diri. Nah, pasien-pasien tersebut memiliki attachment loss periodontal yang lebih parah atau terjadi periodontitis yang lebih parah, gitu. Oke, kita masuk ke risk indikator, contohnya HIV, osteoporosis, dan kunjungan ke dokter gigi yang jarang. Pertama adalah HIV. Disfungsi kekebalan yang terkait dengan HIV dan AIDS meningkatkan kerentanan terhadap penyakit periodontal. Nah, untuk pasien yang dia itu AIDS atau mereka yang positif HIV mengungkapkan bahwa pasien tersebut terjadi NUP atau necrotizing ulcerative periodontitis, dan kalau terjadi periodontitis kronis, dia periodontitis kronis yang severe atau yang udah parah. Beberapa penelitian mendukung pengamatan bahwa seiring dengan peningkatan
derajat HIV-nya atau AIDS-nya, pembentukan pocket periodontal dan hilangnya perlekatan klinis juga meningkat. Jadi pada pasien HIV atau AIDS dengan stadium yang lebih tinggi, itu resiko atau indikator terjadinya pocket periodontal maupun kehilangan perlekatan klinisnya juga akan meningkat. Bukti menunjukkan bahwa individu yang terkena AIDS yang dia dapat memelihara kesehatan rongga mulut yang baik, termasuk perawatan di rumah yang efektif dan mencari terapi yang profesional yang tepat, kayak pasiennya minum antiretroviral virus, terus pasiennya itu rajin kontrol, ngecek CD4-nya, pasien tersebut kesehatan periodontalnya dapat terjaga. Jadi yang tadi prognosisnya, kalau dia itu walaupun prognosis awalnya itu adalah buruk, tapi kalau dia dapat menghandle sistemiknya, maka prognosisnya bisa meningkat. Selanjutnya adalah osteoporosis dan kunjungan ke dokter gigi yang jarang. Kita bahas osteoporosis terlebih dahulu. Osteoporosis merupakan faktor risiko lain untuk periodontitis. Meskipun penelitian pada model hewan menunjukkan bahwa osteoporosis ini tidak memulai periodontitis, tapi biasanya gini, kalau ada pasien osteoporosis, maka osteoporosisnya tersebut dapat memperburuk perkembangan penyakit periodontal. Jadi kalau pasien didiagnosis osteoporosis, maka kalian mengindikatorkan bahwa wah ini jangan-jangan di periodontalnya juga terjadi kerusakan, intinya kayak gitu. Terus kunjungan ke dokter gigi yang jarang. Penelitian menunjukkan peningkatan risiko periodontitis severe atau periodontitis yang parah pada pasien yang tidak mengunjungi dokter gigi selama 3 tahun atau lebih, sedangkan yang lain menunjukkan bahwa tidak ada lagi kehilangan gigi, kehilangan perlekatan, atau resorpsi tulang pada individu yang melakukan kunjungan dokter gigi selama periode 6 tahun. Jadi ada 2 pasien nih dibandingkan. Yang satu dia rutin kunjungan ke dokter gigi selama 6 tahun. Yang pasien kedua dia sudah tidak mengunjungi dokter gigi selama kurang lebih 3 tahun. Terus dibandingkan, ternyata resiko periodontitis severe atau parah dia lebih ke mereka yang tidak melakukan kunjungan dokter gigi selama 3 tahun. Studi longitudinal dan intervensi tambahan diperlukan untuk menentukan apakah frekuensi kunjungan ke dokter gigi merupakan faktor risiko penyakit periodontal. Oke. Risiko yang terakhir yaitu risk marker atau penanda adanya penyakit periodontal. Yang pertama, riwayat periodontitis sebelumnya, serta bleeding on probing dan kehilangan perlekatan. Untuk yang riwayat penyakit periodontal sebelumnya, yaitu riwayat penyakit periodontal sebelumnya adalah prediktor klinis untuk resiko penyakit di masa depan. Contohnya, pasien yang mengalami loss of attachment atau kehilangan perlekatan saat ini, dia udah parah, maka ke depan atau di masa depannya dia akan memiliki resiko besar untuk kehilangan perlekatan juga. Ini kayak gitu. Sebaliknya, pasien yang saat ini bebas dari periodontitis atau resiko periodontitisnya itu rendah atau ringan, memiliki kemungkinan resiko kehilangan perlekatan di masa depannya juga semakin sedikit, ini kayak gitu. Untuk yang perdarahan saat probing, jadi perdarahan saat probing itu merupakan indikator klinis atau marker klinis terbaik atau penanda klinis terbaik dari inflamasi gingiva. Jadi kalau ditanya, indikator peradangan pada gingiva adalah adanya bleeding on probing. Perdarahan saat probing ditambah dengan peningkatan kedalaman pocket dapat berfungsi sebagai prediktor yang sangat baik. Jadi kalau misal pada kasus merokok, dia kan bleeding on probingnya cenderung rendah. Jadi kurang tuh sebagai risk marker untuk inflamasi gingiva, maka kalian boleh ngecek kedalaman pocket, karena kedalaman pocket ditambah dengan perdarahan saat probing atau bleeding on probing merupakan prediktor yang sangat baik untuk kehilangan perlekatan di masa depan. Kurangnya perdarahan saat probing merupakan indikator kesehatan periodontal yang sangat baik.